Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memperhatikan bacaan kita. Saat ini saya akan membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 13 yang demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengamati apa yang dilakukan oleh seorang tukang kebun atau tukang taman? Ketika mereka hendak menata taman atau kebun, mereka membuat perencanaan terlebih dahulu. Mereka mengamati lahan yang hendak ditata, lalu berimajinasi untuk membuat konsep hendak seperti apa kebun atau taman yang akan ia tata. Pada saat itu sesungguhnya ia sudah tahu tanaman-tanaman mana yang kira-kira tepat untuk diletakkan pada bagian-bagian tertentu taman. Ketika konsep sudah selesai, maka ia akan bekerja dengan sistematis. Tanaman-tanaman yang besar terlebih dahulu yang akan ia tanam, setelah itu ia akan menempatkan tanaman-tanaman yang kecil. Jika perlu, ia akan menambahkan patung-patung atau lampu taman sebagai hiasan. Begitulah kira-kira seorang tukang kebun bekerja. Saudara-saudara, dalam menceritakan kisah penciptaan, penulis kitab Kejadian menggambarkan Allah seperti seorang tukang kebun. Allah menata alam semesta seperti tukang kebun yang sedang menata kebunnya. Lalu ia meletakkan berbagai jenis makhluk hidup untuk menghuni taman itu. Allah mengatur sedemikian rupa kebunnya sehingga nampak tertata dan harmonis. Hingga ketika seluruh perencanaan dan pekerjaan selesai, Allah melihat bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara-saudara, membaca kitab Kejadian pasal 1 mengajarkan kepada kita tentang perencanaan, tentang keteraturan dan juga keseimbangan hidup. Allah bekerja dengan perencanaan. Ia juga bekerja dengan teratur. Proses penciptaan juga mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan di dalam hidup. Ada saatnya bekerja, ada saatnya pula untuk beristirahat. Kisah penciptaan membuat kita berefleksi untuk mencontoh cara kerja Tuhan. Dengan menggunakan perencanaan dan keseimbangan hidup, terlebih dalam situasi saat ini, ketika situasi membuat kita mesti bekerja dengan lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk menjaga keseimbangan itu antara bekerja, berpelayanan, menjaga kedekatan dengan keluarga, bersosialisasi di dalam masyarakat, refreshing dengan melakukan hobi, dan juga kegiatan hidup yang lain. Mari kita bersama-sama belajar dari Allah dalam melakukan tugas-tugas kita, sebab perencanaan dan juga pelaksanaan tugas yang teratur serta menjaga keseimbangan hidup, itu semua apabila kita jalani dapat menimbulkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa memohon pertolongan-Mu ya Bapa untuk kehidupan kami. Kami berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya kami dapat bekerja dengan penuh dedikasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang lain yang sampai sekarang ini masih terus mencari tempat pekerjaan atau membuka peluang-peluang bagi usaha mereka. Berkatilah mereka ya Bapa. Kami juga berdoa, kiranya Engkau berikan kemampuan untuk menjaga keseimbangan hidup kami. Demikian pula kami ingat akan saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau juga berkenan untuk pulihkan mereka. Demikian pula kami ingat akan para pekerja medis, kiranya Bapa, mereka juga memiliki imunitas yang baik. Bapa, kami berdoa bagi proses belajar mengajar online agar para pendidik dan peserta didik dapat menjalani proses tersebut dengan lapang dada dan dapat beradaptasi dengan situasi ini. Kami berdoa bagi pemerintah dalam usaha untuk menanggulangi COVID-19 dan juga masyarakat agar dapat turut mendukung usaha pemerintah tersebut.
Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah dan berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.